Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan lanjut ya pembahasan untuk persiapan tes Polri di tahun ini yang tidak lama lagi. Bagiannya psikotes. Ini adalah lanjutan dari video-video Mimin sebelumnya. Dan seperti biasanya, di video kali ini ada tipe soal baru ya. Selain kita akan membahas hitung cepat, kita juga akan membahas kemampuan figural yaitu jaring-jaring kubus dan pencerminan. Lalu kita juga akan membahas tes kepribadiannya yang mana ini Mimin belum bahas sebelumnya. Oh ya, buat kamu yang mau mengikuti tryout di bulan ini adalah list tryout yang ada di bulan ini ya teman-teman. Caranya kalian tinggal gabung saja di channel IB School. Selain tryout ini, nanti kalian juga bisa akses ke video-video eksklusif dari IB School. Lalu juga bisa akses ke latihan soal mingguannya. Tentunya masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas dari nomor 1. Soal nomor 1. 3,8 dikali 33 ditambah 2,1 dikali 17 ditambah dengan 33 kali 2,1 lalu ditambah lagi dengan 17 kali 3,8. Nah teman-teman, ini adalah salah satu jenis soal hitung cepat pada tes psikologi. Jadi kalian bisa pakai dua cara. Yang pertama itu bisa dikalikan satu-satu ya, lalu dijumlah hasilnya semuanya. Tapi itu cukup lama, nanti memakan waktunya. Jadi di sini Mimin punya alternatif cara buat kalian. Jika kita lihat di sini 3,8 yang pertama itu ada yang sama lagi ya di bilangan terakhir 3,8 yang ini. Maka ini teman-teman kelompok yang satu yang 3,8 dikali 33 itu bisa kita tulis duluan. Lalu yang kedua itu kita tulis kelompok kedua yang 17 kali 3,8. Lalu untuk yang kedua jika kalian lihat ini 2,1-nya sama ya yang ini dan ini. Maka ini kita tulis di kelompok ketiga dan keempat yaitu 2,1 kali 17 lalu ditambah dengan 33 kali 2,1. Nah setelah diurutkan seperti ini teman-teman tinggal keluarkan angka yang sama. 3,8 dan 3,8 di sini kita tulis satu saja yaitu 3,8. Yang di dalam kurung kita tulis pasangannya yaitu 33 ditambah dengan yang ini ya yang 17 untuk pasangan 3,8 yang kedua. Ditambah dengan, nah teman-teman sudah bisa ya caranya, berarti yang ini juga sama. Ini kan yang sama 2,1 dan 2,1. Kita tulis satu saja 2,1-nya. Dalam kurungnya yang pasangannya yaitu yang 17 ditambah dengan yang 33. Lanjut ya teman-teman, ini 3,8 kita tulis ulang. Nah ini enak kan? Jadi 33 tambah 17 itu 50. Ditambah dengan 2,1 dikali, nah ini juga 50 teman-teman. 17 tambah 33. Karena di sini ada angka 50 dan 50, caranya sama seperti tadi. 50-nya ditulis satu saja, lalu pasangannya tulis di dalam kurung yang 3,8 ditambah dengan 2,1. Maka setelah ini kita dapat 50 dikali dengan yang dalam kurung itu 5,9 jika dijumlahkan. Nah ini ya bentuk sederhananya, tinggal mengalihkan dua buah bilangan saja teman-teman, dimana yang pertama 50, yang kedua 5,9. Nah teman-teman, cara mengalihkannya kalau Mimin sih langsung saja ya, 5,9-nya kali 5 nanti hasilnya tambah 0. 5,9 kali 5, 9 kali 5-nya 45, 5-nya kita tulis, 4-nya kita simpen, 5 kali 5 25 tambah 4 yang disimpan tadi jadinya 29. Jangan lupa teman-teman, tadi masih ada 0 ya, makanya di sini kita tambah 0. Jangan lupa juga di sini ada koma teman-teman, satu angka belakang koma. Jadi hasilnya juga kita harus taruh satu angka di belakang koma. Maka komanya jadi di sini ya, di depan 0. Oke, dapat hasilnya berarti 295,0 atau 295 saja. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A sama dengan min 1 pangkat min 1, lalu B-nya sama dengan min 1 pangkat 1, dan C-nya sama dengan 1 pangkat min 1. Maka nilai A tambah B dikurang C sama dengan A2 B1 C3 D min 1 E min 3. Oke teman-teman, jadi untuk mengerjakan ini kita harus tahu ya nilai A, B, dan C-nya berapa. Ini yang sulit itu kelihatannya karena ada pangkat min 1-nya ya. Untuk yang A di sini itu sama dengan min 1 pangkat min 1. Kita tulis dulu A sama dengan min 1 pangkat min 1. Nah untuk pangkat negatif teman-teman itu jadinya pecahan. Ingetin kalau pangkat pecahan jadinya akar gitu ya. Maka pangkat min 1 di sini akan berubah jadi 1 pernya itu yang ini teman-teman.
teman-teman yang min 1. 1 dibagi min 1 itu jelas tetap min 1. Oke, A-nya dapet. Sekarang kita lanjut ke B-nya. Untuk B-nya ini pada soal min 1 pangkat 1, kita tulis B sama dengan min 1 pangkat 1. Berapapun yang dipangkatkan 1 pasti tetap ya teman-teman, maka ini jadinya min 1. Oke, lanjut kita ke C sekarang, yaitu 1 pangkat min 1. Kita tulis C sama dengan 1 pangkat min 1. Ingat tadi pangkat negatif di sini itu akan menjadi pecahan. Berarti ini jadinya 1 per, nah yang ini ya, yang 1. 1 bagi 1 itu tetap hasilnya 1. Oke, kita sudah dapat ya nilai A, B, dan C-nya. Sekarang tinggal kita jumlah dan kurangkan. Karena yang ditanya A tambah B kurang C, maka A tambah B kurang C-nya sama dengan A-nya tadi min 1, ditambah B-nya tadi min 1, dikurang dengan 1. Nah, ini min 1 tambah min 1 kurang 1, hasilnya min 3. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman, yaitu min 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 9P per Q sama dengan 16, dengan Q tidak sama dengan 0, berapa persen 5P dikurang 2Q dari 10P? Oke, teman-teman, ini itu soal aljabar yang digabung dalam bentuk persen ya. Jadi, kita harus fokus dulu ke pertanyaannya. Karena yang ditanya itu adalah berapa persen dari 5P dikurang 2Q dari 10P, maka di sini bisa kita tulis persennya itu sama dengan yang 5P dikurang 2Q dibagi dengan 10P dikali dengan 100. Nah, gini ya teman-teman, nanti jangan lupa hasilnya ditambah persen. Ini untuk mencari apa yang ditanya pada soal. Teman-teman, ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena di sini masih ada variabel yang beda, yaitu Q. Sisanya P semua ya. Maka Q di sini itu harus kita ganti dalam bentuk P. Caranya dari mana? Caranya dari sini teman-teman. Di soal diberitahu bahwa 9P per Q di sini itu sama dengan 16. Maka ini tinggal kita sendirikan Q-nya supaya nanti Q yang di persen tadi bisa diganti. Nah, ini tinggal ditukar teman-teman. Jadi posisi Q ke 16, 16 ke posisi Q. Maka ini jadi 9P per 16 sama dengan Q. Nah, dapat ya teman-teman, jadi nilai Q-nya itu adalah 9P per 16. Inilah yang akan menggantikan Q pada bentuk persen ini. Nah, ini teman-teman yang akan kita ganti menjadi 9P per 16. Oke, kita tulis ulang dulu berarti. Di sini jadinya 5P dikurang 2 kali. Nah, ini diganti ya, jadi 9P per 16, lalu per 10P kali 100. 2 di sini dan 16 bisa teman-teman, yang 16 jadi 8 ya, yang 2 jadi 1 atau tidak perlu ditulis. Maka ini jika kita tulis lagi jadi 5P dikurang 9P per 8 per 10P kali 100. 10 dan 100 ini bisa ya dicoret ya. Yang 100 jadi 10. Nah, teman-teman, di sini semuanya ada P, teman-teman, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Maka ini bisa dicoret semua P-nya. Jadi P di 5, P di 9, dan P di bawah bisa dicoret, sehingga tinggal sisa 5 dikurang 9 per 8 kali 10. 5 dikurang 9 per 8, ini Mimin taruh sini saja cariannya. 8-nya tinggal kita kali 5, jadinya 40. Dikurang dengan, nah yang 9 kita pindahkan ya, dari yang 9 per 8, jangan lupa penyebutnya tetap 8. 40 kurang 9 itu 31 per 8. Nah, dapat teman-teman. Jawabannya berarti 31 per 8 dikali dengan 10. Nah, ini buat kalian yang kemarin tanya cara parogapitnya, ini Mimin kasih ya di sini. Jadi untuk membagi 31 dan 8, caranya seperti ini teman-teman. 31-nya kita tulis, lalu ini lambang parogapitnya, 8-nya tulis di luar. 31 bagi 8 yang paling mendekati itu 8 kali 3 teman-teman. Karena kalau kali 4 lewat ya 32. 3-nya tulis di atas, lalu 3-nya kali 8 taruh di bawah 31, yaitu 24. 31 kita kurang dengan 24 teman-teman, hasilnya adalah 7. Karena 7 nggak bisa dibagi 8, makanya tambah 0. Kalau tambah 0 di belakang 7, maka yang atas ditambah koma. Bisa ya? Nah, ini untuk 70 bagi 8, yang mendekati itu 8. Karena 8 kali 8, 64. Kalau kali 9 itu udah lebih. Jadi 8-nya kita tulis lagi di atas. Sama seperti sebelumnya, 8-nya kali dengan 8, hasilnya taruh di bawah 70, yaitu 64. 70 kurang 64 itu 6, teman-teman. Nggak bisa ya bagi 8, makanya tambah 0 lagi. Tapi untuk tambah 0 yang kedua, tidak perlu tambah koma di atas.
atas. 60 bagi 8 itu yang paling mendekati 7, karena jika 7 ini dikali dengan 8 hasilnya 56, taruhnya di bawah 60 lagi. 60 kurang 56 itu 4, tinggal tambah 0 lagi teman-teman, jadinya 40, karena kalau 4 bagi 8 nggak bisa ya. Nah, 40 bagi 8 itu jelas 5. Seperti sebelumnya, 5-nya kita kali 8, hasilnya 40, kita taruh bawah sini. Nah, 40 kurang 40 itu 0. Kalau sudah sampai 0, sudah selesai teman-teman. Jadi jawabannya, pembagian ini hasilnya adalah 3,875. Nah, 3,875 itu jika kita kali lagi dengan 10, karena di sini masih ada kali 10 ya, itu tinggal kita coret 0 yang di 10, komanya mundur 1 teman-teman. Jadinya di belakang 8, maka hasilnya adalah 38,75. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 10 karung beras dengan harga Rp210.000 per karung. Jika setengahnya dijual Rp224.000 per karung dan sisanya dijual Rp232.000 per karung, berapa persen keuntungan pedagang tersebut? Oke teman-teman, cara mencarinya berarti kita harus tahu dulu ya, untungnya berapa, baru kita jadikan dalam bentuk persen. Cara mencari untung berarti tinggal harga jual kurang modal. Kita cari dulu modalnya berapa. Jika kita lihat di soal, di sini dia membelinya 10 karung beras ya, harganya Rp210.000. Berarti ini modalnya 10 kali Rp210.000. Ini sama dengan Rp2.100.000. Nah, teman-teman berarti modalnya sudah dapat. Sekarang kita cari harga yang dia jual berapa. Jika kita lihat di sini, dia bilang setengahnya dijual dengan harga Rp224.000. Berarti di sini untuk jualnya itu sama dengan setengahnya. Dia kan beli 10 karung beras, berarti setengahnya yaitu 5 karung ya. Jadi 5 dikali 224.000 sama dengan 1.120.000. Lalu di soal diberitahu lagi, sisanya dijual dengan 232.000. Berarti sisanya masih ada 5 karung ya, yang dijual 232.000. Jadi tinggal kita kali lagi teman-teman, yang 5 kali 232.000, ini hasilnya sama dengan 1.160.000. Jadi dapat nih teman-teman, total dia menjual 10 karung berasnya itu adalah 2.280.000. Nah, sekarang kita cari untungnya. Berarti untungnya ya ini ya, teman-teman, yaitu 2.280.000 dikurang 2.100.000 yang modal. Tapi lebih enaknya langsung saja dalam bentuk persen. Untuk mencari persen keuntungan, teman-teman tinggal bagi keuntungannya dengan modal. Berarti tinggal 2.280.000 dikurang 2.100.000. Dibagi dengan modal yang 2.100.000, jangan lupa dikali 100% karena mau dalam bentuk persen. 02 dan 02 di sini bisa dicoret. Lalu ini semuanya 03-nya bisa dicoret ya teman-teman, yang di atas ataupun yang di bawah. Berarti tinggal kita kurangkan 2.280 dikurang 2.100. Berarti hasilnya tinggal 180 kita bagi dengan 21 yang bawah. Jadinya 8,571%. Kita bulatkan 8,57%. Nah, teman-teman, untuk cara membagi 180 dibagi 21, dicoba cara parogapit yang Mimin kasih tahu di soal sebelumnya tadi. Oke, kita lanjut ya sekarang ke soal tipe figural. Soal nomor 5, oke teman-teman, kali ini adalah jenis soal kemampuan figural bagian jaring-jaring kubus. Nah, tipe soal ini juga biasanya muncul dan biasanya sangat sulit ya untuk mencari jawaban yang tepat. Caranya, teman-teman, kalau Mimin tuh lebih enaknya kita lihat opsinya dulu. Di opsi, ini di A, itu yang kita lihat, bagian depannya, ini untuk yang A jelas ya, garis hitam ke bawah, yang B juga sama, yang C juga sama, yang D juga sama, kecuali yang E di sini beda. Jadi untuk yang E, kita tinggalkan dulu untuk dikoreksi. Oke, karena sudah dapat bagian depannya adalah garis ke bawah, berarti ini ya, digambar jaring-jaringnya sebagai bagian depan. Untuk gambar berikutnya lebih mudah, kita langsung ke jaring samping teman-teman. Nah, yang ini ya, kalau ini dilipat ke belakang, maka dia akan menjadi bagian kanannya. Jika kita gambarkan, berarti di sebelah sini ya, teman-teman, untuk gambar kedua, itu garis diagonal. Lalu jika kita lipat lagi, teman-teman, maka yang jaring ketiga ini, dia akan berada di posisi paling belakang. Nah, jika kita taruh nih di gambar, dia akan di belakang sini. Lalu untuk sampingnya lagi, ini akan muter ya, teman-teman, terus ke belakang, sehingga dia sampai di bagian kiri, menutup bagian depannya, tapi dari bagian kiri.
Nah, ini itu susah kalau digambarin, jadi maksudnya sebelah sini ya, teman-teman. Nah, yang ini teman-teman, yang mimin arsir kuning, ini tuh berada di bagian atas. Jelas ya, karena ini nanti tinggal ketutup dia di bagian atas kubusnya. Maka motif ini berada di bagian atas. Setelah itu, tinggal bagian bawahnya, berarti yang ini ya, jelas ini menutup bagian bawahnya. Sekarang tinggal kita sesuaikan teman-teman gambar ini dengan opsi. Oke, kita ke bagian atap ya. Bagian atap motifnya seperti tanda tambah ini, berarti yang ini betul, yang ini betul, yang C salah, yang D salah. Nah, yang E ini kelihatannya jelas salah ya. Karena yang garis horizontal jika di bagian depan, maka belakangnya harus yang garis vertikal hitam, sedangkan di sini bukan. Maka yang E ini pasti salah. Oke, lanjut kita ke motif sebelah kanan, berarti yang diagonal ini. Jika kita lihat opsi A ini tepat, opsi B salah teman-teman. Diagonalnya harusnya bukan seperti ini ya, tapi dari ujung titik ke bagian atas kanan. Maka dapat teman-teman jawabannya itu yang A. Cuma bedanya gambar mimin tuh terlalu menghadap depan, sedangkan di opsi A itu agak dibuat ke samping. Oke, silahkan teman-teman jika ingin diskusi, menurut kalian ini jawabannya yang mana? Karena setiap peserta biasanya berbeda-beda ya, melihat cara pandang dari jaring-jaring kubus ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya berbeda dengan sebelumnya, yang jaring-jaring kubus, ini adalah bentuk soal pencerminan, teman-teman. Kenapa? Karena di situ jelas ya, di sebelah gambarnya ada garis vertikal itu sebagai cerminnya. Nah, teman-teman, untuk soal jenis pencerminan ini, kita tinggal sesuaikan saja. Misalnya untuk titik yang pertama yang ini, teman-teman, jika kita cerminkan, maka dia akan sama ya jaraknya dari cermin yang vertikal ini ke titik yang ini. Nah, jadi kira-kira nanti cerminnya ada di sini, teman-teman, untuk yang pertama. Yang kedua, untuk yang ini teman-teman, berarti ini jaraknya sekitar ini, maka dia juga akan mempunyai jarak dari cermin yang sama. Jadi kira-kira di sini ya teman-teman untuk titik kedua. Lalu titik ketiga, nah ini teman-teman dari sini ke cermin, berarti akan sama dari sini ke titik ini. Lalu terakhir yang ini teman-teman, jarak dari sini ke sini, itu akan sama dengan jarak dari sini ke sini. Nah, ini udah dapat 4 titik sebagai tumpuan dari gambar yang dihasilkan oleh cermin. Sekarang tinggal kita hubungkan ya titik-titiknya. Nah, ini maaf nih, mimin agak kurang bagus gambarnya, tapi kurang lebih seperti ini teman-teman nanti hasil cerminnya. Ini ukurannya harusnya sama ya, jadi ini kalau pas, kalian mengukurnya ini pasti sama apa yang dicerminkan dengan gambar sesungguhnya. Oke teman-teman, sekarang kita ke motif. Nah, untuk bagian motif pertama yang tanda panah ini kan dia menuju arah cermin, maka hasilnya juga harus menuju arah cermin, tapi dari sebelah kanan. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Lalu untuk motif yang seperti petir ini juga sama ya. Ini kan dia panahnya ke arah kanan bawah, maka hasilnya juga harus ke arah kiri bawah gitu ya. Jadi cerminnya jangan ke kanan bawah juga, tapi harus sama, dia berlawanan arah. Nah teman-teman, ini kita sudah dapat kira-kira seperti ini ya hasil dari gambar cerminnya. Sekarang kita lihat opsi A, kita mulai dari bentuknya dulu. Untuk yang A, bentuknya ini kan seperti ini ya hasilnya. Nah ini tidak berubah, jadi ini salah, tidak sesuai dengan apa yang kita gambar setelah dicerminkan. Yang B jelas salah karena sama dengan A, yang C salah. Nah berarti yang D nih teman-teman, karena jika kita tarik garis merah, dia mirip ya dengan hasil cermin kita. Begitupun dengan yang E, ini betul. Untuk motif yang pertama, tanda panah ini tepat teman-teman, dia ke kiri juga. Lalu yang E juga sama, dia tepat ke kiri juga. Nah jawaban D dan E masih sama, masih betul. Untuk petirnya ini harusnya dia ke arah kiri bawah. Sedangkan yang D ini dia ke arah kanan bawah. Jadi ini salah ya untuk yang D, sedangkan yang E ini tepat teman-teman. Sesuai dengan yang kita gambar. Oke, jadi jawabannya jelas yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, 2 soal berikutnya ini adalah tipe soal tes kepribadian, yang mana ini sengaja mimin pilihkan agar kalian dapat mengerti ya, seperti apa cara menjawabnya. Jadi pada tes kepribadian itu sebenarnya kuncinya adalah kalian harus konsisten dan jawab dengan jujur, karena biasanya sistem penilaiannya itu akan melihat seberapa konsisten kalian dan seberapa jujur kalian. Jadi untuk opsi mana yang paling benar itu ada sebenarnya tipe soal seperti itu. Untuk tipe soal 2 ini, mimin akan pilihkan
yang tipe konsisten. Jadi di soal sebelah kiri, teman-teman bisa melihat, saya selalu patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh atasan. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, D sangat tidak setuju, E netral. Nah, silahkan kira-kira teman-teman akan jawab yang mana? Sebenarnya ini agak rumit ya teman-teman. Teman-teman bisa jawab sangat setuju, setuju, atau tidak setuju. Tapi untuk sangat tidak setuju dan netral, ini kelihatannya salah. Nah, kalau Mimin, ini jawabnya adalah tidak setuju. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu ya, peraturan yang ditetapkan oleh atasan ini melanggar hukum atau tidak. Jadi, jawaban Mimin tidak setuju. Tapi jika kalian jawab sangat setuju, nanti kalian bisa lihat di opsi berikutnya. Opsi berikutnya yang sebelah kanan, saya sering mempertanyakan perintah atasan jika saya merasa itu tidak adil. Nah, buat kalian tadi yang jawab sangat setuju, harusnya di opsi berikut ini kalian akan jawab sangat tidak setuju. Kenapa? Karena kalian sudah bilang ya, di opsi sebelumnya kalian sangat setuju dengan peraturan yang ditetapkan oleh atasan. Jadi untuk soal kedua, seharusnya kalian tidak mempertanyakan perintah atasan, karena kalian selalu patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh atasan. Jadi jawaban yang kedua ini harusnya kalian sangat tidak setuju. Nah gitu teman-teman, jadi itu konsisten. Sedangkan untuk jawaban Mimin tadi, jika soal sebelumnya Mimin jawab tidak setuju, jelas untuk pertanyaan nomor 2 ini, saya sering mempertanyakan perintah atasan jika saya merasa tidak adil, Mimin jawab setuju. Gitu ya teman-teman, jadi untuk 2 pertanyaan ini, silahkan kalian bisa pilih yang mana, tapi yang paling dilihat itu adalah tingkat konsisten dan kejujuran kalian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya merasa nyaman bekerja dalam tim dan mendengarkan pendapat orang lain. Kalau Mimin ini setuju. Kita lihat jawaban selanjutnya. Saya lebih suka membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, harusnya jika kalian konsisten, ini akan jawab tidak setuju. Gitu ya. Nah, ini teman-teman 4 soal contoh dari tes kepribadian. Dan ini masih sangat banyak. Dan ini juga cukup gampang sebenarnya. Yang penting kalian tadi kata Mimin, jujur dan konsisten dalam menjawabnya. Nanti nilai kalian akan besar jika seperti itu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar TNI Polri. Terima kasih.